Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Baik, marhaban bikunna. Kita teruskan lagi kelas nahwunya untuk fi'il mudhari'. Kemarin kita sudah sampai dua pembahasan ya. Itu al-af'al al-khamsah. Nih ya. Dengan yang ini, yaitu fi'il mudhari' yang belum nyambung dengan alif isnain atau ya mukhatabah atau waw jamaah atau nun niswah. Sekarang kita teruskan. Selanjutnya yaitu ini ya. Sekarang fi'il mudhari' idza ittasala bihi aliful isnain. Aliful isnain gitu ya. Dibacanya aliful isnain. Kasrahnya pindah ke lam. Ada lemot-lemot. Oke. Idza ittasala atau idza ittasala bihi aliful isnain ya, aliful isnain. Ya, apabila nyambung bihi maksudnya dengan fi'il mudhari'. Apabila nyambung dengan fi'il mudhari', aliful isnain, alif yang menunjukkan dua orang ya. Alif yang menunjukkan dua orang. Baik. Berarti untuk fi'il mudhari' yang ada alifnya untuk menunjukkan dua orang itu untuk huma, ya, huma laki-laki, kemudian huma perempuan, antuma laki-laki dan antuma perempuan, itu ya di kelas sharafnya itu. Ingetin. Berarti idza tasala bihi aliful isnain itu apabila nyambung dengan fi'il mudhari' tersebut ya, dengan fi'il mudhari' tersebut alif yang menunjukkan dua orang. Ya. Berarti kalau ada alif yang menunjukkan dua orang, domirnya itu untuk huma laki-laki, huma perempuan, antuma laki-laki dan antuma perempuan. Gitu ya. Baik, contohnya kalau asli fi'il mudhari'nya yaitu yaktubu. Masih yaktubu gitu ya. Misalkan yaktubu. Yaktubu ini masih fi'il mudhari'. Kemudian nyambung dengan fi'il mudhari' ini aliful isnain, alif yang menunjukkan dua orang. Berarti tinggal ditambah ya, ini ya, tinggal ditambah alif dan nun kasrah itu ya kaidahnya. Masih ingat fi'il mudhari' di kelas sharaf? Ya. Iya ya. Iya, jadi menjadi yaktubu plus alif nun kasrah menjadi yaktuban. Menjadi yaktuban. Ini berarti untuk huma laki-laki, untuk huma dua orang laki-laki. Mana aliful isnain ini? Ini aliful isnain namanya. Kalau untuk huma perempuan dan antuma laki-laki dan perempuan itu tinggal diganti depannya huruf ta. Tadinya huruf ya, ini tinggal diganti huruf ta berarti menjadi tak tuban. Ya, ya. Tapi ujungnya sama, ada alif isnain, alif yang menunjukkan dua orang. Itu. Baik. Kalau sudah paham sini, dan ini termasuk kemana? Siapa yang masih ingat? Fi'il apa? Af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Ingat ya. Dan ini termasuk ke al-af'al al-khamsah. Ingat ya. Ingat. Yang masuk ke al-af'al al-khamsah itu apabila nyambung dengan alif isnain, kemudian waw jamaah, kemudian ya mukhatabah, itu kan ya? Baik. Ini berarti masuk ke al-af'al al-khamsah. Baik.
Kemudian marfu'nya dalam keadaan marfu' tandanya yaitu subutun nun. Subutun nun artinya nunnya ada. Nunnya enggak dihilangkan, tetap. Jadi yaktubani ini contohnya. Huma yaktubani ada nunnya. Ini tandanya. Tandanya yaitu ada nun atau tidak ada nun. Itu tandanya ya. Jadi untuk fi'il mudhari yang masuk ke al-af'al al-khamsah, nih ya, ingat. Cuman ini doang semuanya, baik itu nyambung dengan alif isnin atau waw jamaah nanti atau ya mukhatabah. Itu tanda rafa'nya atau dalam keadaan marfu, tandanya yaitu subutun nun. Subutun nun artinya yaitu nunnya ada, nampak, jelas, ditulis gitu ya. Ditetapkan itu. Jadi huma yaktubani gitu. Berarti nanti tandanya ini yaktubani. Yaktubani dia fi'il mudhari marfu. Fi'il mudhari marfu. Tanda rafa'nya apa? Tanda rafa'nya adalah subutunun gitu. Ya, I'rabnya nanti seperti itu. Jadi tanda rafa'nya adalah subutunun. Kenapa disebutun nun? Maksudnya kenapa nunnya enggak dihilangkan, masih ada, ditetapkan gitu ya. Karena dia termasuk ke al-af'al al-khamsah. Ya. Itu alasannya. Baik. Berarti nanti huma yaktubani gitu ya. Huma yaktubani untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan berarti huma tinggal diganti ya-nya dengan ta menjadi huma taktubani. Antuma laki-laki dan antuma perempuan sama dengan huma perempuan, yaitu pakai ta depannya. Huma taktubani. Berarti ingat, fi'il mudhari yang nyambung dengan alif isnin, ya, alif yang menunjukkan ganda, yang menunjukkan dua orang, tanda rofaknya adalah subutun nun. Nunnya ditetapkan ada. Nunnya ditulis. Nunnya ditulis. Jadi huma yaktubani. Yaktubani nunnya ada. Aliful isninnya mana ini? Setelah ba. Yaktuba ini aliful isnin. Alif yang menunjukkan dua orang. Alif yang menunjukkan dua orang. Subutun apa sih? Subut itu artinya ditetapkan. Jadi ditulis gitu maksudnya. Tulis. Iya. Jadi subut artinya ditetapkan gitu ya. Kalau bahasa biasa. Maksudnya di sini adalah nunnya ada, enggak dihilangkan gitu maksudnya. Nunnya ditetapkan ada situ. Tetap ada nunnya, enggak dihilangkan. Itu subut. Disabit, sabit artinya tetap. Berarti yaktubani di sini fi'il mudhari marfu. Tanda rafa'nya adalah subutun nun gitu ya. Fi'il mudhari marfu. Tanda rafa'nya adalah subutun nun. Kenapa? Karena minal asma'il khamsah, minal af'alil khamsah. Karena dia termasuk ke al-af'al al-khamsah. Ini ada tulis contohnya sini ya. Di fi'il mudhari fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi subutun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Ini boleh silakan i'rabnya. Yang penting sekarang enggak terlalu i'rab ya. I'rab enggak masalah. Enggak masalah kalau yang seperti ininya enggak masalah, enggak terlalu di dalam juga. Yang penting kita, ini gampang sebenarnya, hanya untuk penjelasan ini saja. Yang penting paham aja gini. Apabila ada fi'il mudhari yang nyambung dengan alif isnain, alif yang menunjukkan ganda dua orang, maka tanda rafa'nya adalah subutun nun. Subutun nun itu artinya nunnya ditetapkan, ada, ditulis. Contohnya huma yaktubani, ada nunnya, ni gitu. Bukan yaktuba, nunnya hilang, tidak. Tapi yaktubani itu dalam keadaan rafa'. Jadi kita nanti jelaskannya begini. Menjelaskan i'rab ini sebenarnya menjelaskan ya, menjelaskan ini yaktubani ini. Kita jelaskan nih. Kenapa yaktubani di sini nunnya masih ditulis gitu ya. Kenapa nunnya masih ditulis? Karena dia dalam keadaan rafa, belum didahului dengan huruf nasab dan huruf jazm gitu kan ya. Nah, iya, dan dia termasuk ke dalam al-af'al al-khamsah. Nah, gitu. Iya. Satu sini ada pertanyaan, silakan. Silakan ditanyakan. Yang tidak tahu ditanyakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hafal Ustaz telat. Iya. Berarti dia hafalin lagi ya Ustaz itu ya. Iya. Seperti yang sudah. Subutun itu. Iya, subutun nun. Ingat ya, sekarang nih subutun al-af'al khamsah. Tanda rafa'nya yaitu subutun nun. Jadi nunnya ditetapkan, ada, ditulis gitu maksudnya.
Silahkan, ada pertanyaan. Nomor 1 itu rofa marfu dalam keadaan marfu. Silahkan tanyakan ya. Kalau nggak ada kita teruskan. Baik. Kalau tidak ada kita teruskan. Dalam keadaan mansub atau nasab ya. Dalam keadaan mansub, ingat ya. Ketika disebutkan marfu, ingat selalu itu. Ketika disebutkan marfu itu sama dengan rofa, mansub, nasab, majzum, jazm. Ingat itu. Dalam keadaan nasab dan majzum, nasab dan jazm atau mansub dan majzum, tandanya adalah hadfun nun. Sama, ingat. Sama. Hadfun nun. Apa itu hadfun nun? Hadfun nun artinya kebalikan dari subut. Kalau subut ditetapkan, kalau hadf artinya dibuang. Gitu ya. Hadf artinya dibuang nunnya. Nunnya dibuang. Jadi nunnya, nun ujungnya setelah alif isnain itu dibuang. Itu tandanya. Contohnya. Ingat ya, dalam keadaan mansub berarti didahului dengan huruf nasab ya. Didahului dengan huruf nasab, dan salah satu huruf nasab kita baru pelajari lan ya, baru lan. Ingat. Nanti banyak lagi ya, tidak hanya lan, ada an, ada kai, ada idan, ada lam ta'lil, kemudian ada teman-temannya. Iya, teman-temannya. Nanti insya Allah. Pokoknya paham dulu aja bentuknya, itu aja dulu. Paham dulu aja bentuknya. Berarti dalam keadaan mansub tandanya adalah hadfun nun. Hadfun nun artinya dibuang huruf nunnya. Silakan yang ada bukunya, yang sudah ngeprint ditulis ya. Hadfu artinya dibuang. Tulis saja pakai pensil kecil aja. Ya. Kecil tulis atau pakai pulpen kecil aja. Biar nggak terlalu fokus ke bahasa Indonesianya. Jadi hadfu, kalau lupa lagi bahasa Indonesianya, baru lihat. Contohnya, huma. Tadinya huma yaktubani gitu ya. Tadinya di atas dalam keadaan rafa huma yaktubani, ada nunnya. Sekarang huma lan. Nah, ini lan huruf nasab. Salah satu huruf nasab itu lan. Setelah dimasuki lan, maka yang tadinya yaktubani menjadi lan yaktuba. Ya. Lan yaktuba. Ingat ya, ini kita berkaitan dengan shorof nih. Sangat kaitannya Arab dengan shorof. Karena ini kan fi'il mudhari ya, jadi shorof semua. Ingat, harus paham kaidah shorofnya. Jadi asalnya yaktubani, kemudian di sini lan yaktuba. Nanti jangan ada yang bertanya begini. Kenapa Ustadz? Kenapa di sini yaktuba? Sedangkan kita belajar shorof untuk huma itu yaktubani ada nunnya. Ingat itu ya, hati-hati. Jadi berarti kenapa di sini yaktuba nunnya dihilangkan? Karena ada lan huruf nasab. Ingat itu ya. Karena ada lan huruf nasab. Jadi kalau fi'il mudhari yang ada alif isnennya atau yang nyambung dengan alif isnen, ketika dimasuki huruf nasab, ingat ya, ketika dimasuki huruf nasab, bukan huruf lam ya, bukan huruf lan saja, tidak. Jadi tidak hanya lan, ada lagi yang lainnya. Ketika dimasuki huruf nasab, salah satunya lan, maka hilangkan nun akhirnya, buang. Nun akhirnya buang. Berarti huma lan yaktuba. Gitu ya. Huma lan yaktuba. Gitu. Baik. Paham sampai sini? Berarti yaktuba nanti gini i'rabnya. Yaktuba dia, ingat ya, berarti mansub ya. Kedudukannya mansub. Yaktuba fi'il mudhari'. Yaktuba dia fi'il mudhari'. Kedudukannya mansub, berarti fi'il mudhari' mansub dengan apa mansubnya? Dengan lan, ya. Iya, dengan lan. Apa tanda nasabnya? Hadfun nun. Iya. Iya, tanda nasabnya yaitu hadfun nun, dibuang nunnya. Kenapa dibuang nunnya? Karena ada lan. Iya betul. Dari huruf nasab. Enggak, maksudnya kenapa dibuang nunnya, termasuk apa ini? Karena termasuk ke al-af'al al-khamsah. Iya, gitu ya.
Karena termasuk ke al-af'al al-khamsah, gitu maksudnya. Oh gitu. Iya. Jadi nanti misalkan kenapa nih yaktuba? Yaktuba berarti fi'il mudhari' mansubilan. Fi'il mudhari' yang dinasabkan dengan lam. Wa alamatu nasbihi hadfun nun, dan tanda nasabnya adalah nunnya dibuang. Kenapa? Li'annahu minal af'alil khamsah, karena dia termasuk ke al-af'al al-khamsah. Gitu ya. Dan ada failnya nih alif ya. Failnya sama alif. Semuanya alif isnin alif isnin, ini alif isnin ya. Dhamir muttasil mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Itu nanti dulu aja, gampang. Yang penting kita yaktuba, kita sudah tahu nih. Yaktubani, kalau dimasuki huruf nasab, salah satunya huruf lan, maka nunnya dihilangkan gitu. Jadi nanti jangan mengatakan seperti ini. Huma lan yaktubani ad-darsa misalkan. Salah, ya. Berarti huma lan yaktuba ad-darsa. Paham? Insyaallah. Insyaallah paham ya. Baik. Baik, seterusnya kalau ada pertanyaan langsung tanyakan ya. Seterusnya jazm atau majzum. Ingat ya, kalau majzum berarti didahului dengan huruf jazm. Gitu ya. Majzum berarti didahului dengan huruf jazm. Ya. Dan tandanya sama, hadfun nun. Tandanya adalah hadfun nun, sama, dibuang nunnya. Nunnya dibuang. Contohnya huma lam. Nah, lam ini termasuk huruf jazm ya. Lam termasuk huruf jazm yang menjazmkan satu kata kerja. Nanti kita akan belajar nih ya. Jazm ini agak banyak. Jadi huruf jazm ini ada yang menjazmkan satu kata kerja dan ada yang menjazmkan dua kata kerja. Intinya kita tahu bahwa lam ini termasuk ke huruf jazm, itu aja dulu. Baik. Berarti huma lam tadinya yaktubani. Tadinya yaktubani gitu ya. Ketika dimasuki lam huruf jazm, maka yang tadinya yaktubani dihilangkan nunnya menjadi lam yaktuba gitu ya. Lam yaktuba. Jadi huma lam yaktuba ad-darsa. Huma lam yaktuba ad-darsa. Siapa tadi? Berarti yaktuba di sini fi'il mudhari' majzum ya. Fi'lun mudhari'un majzum. Bilang dengan lam. Fi'il mudhari' yang dijazmkan dengan lam gitu. Fi'il mudhari' yang dijazmkan dengan lam. Tanda jazmnya adalah hadfun nun. Tanda jazmnya dibuang huruf nunnya karena dia termasuk ke al-af'al al-khamsah. Itu i'rabnya, sebenarnya itu i'rab, itu kita i'rab. I'rab itu penjelasan. Penjelasan apa kedudukannya, ya. Apa tandanya, kenapa begitu, itu i'rab artinya. Di i'rab itu menjawab pertanyaan kedudukannya apa, apakah dia marfu, rafa, mansub atau apa. Kemudian tandanya apa dan kenapa, itu i'rabnya. Jadi kita menjelaskan. Cuman ini dalam bahasa Arab aja. Gitu ya. Jadi bahasa Indonesia kita gini aja. Yaktuba fi'il mudhari' majzum dengan lam ya. Yaktuba fi'il mudhari' yang dijazmkan dengan lam. Tanda jazmnya adalah dibuang huruf nunnya karena dia termasuk ke al-af'al al-khamsah. Itu i'rabnya. Gitu ya. Itu i'rabnya seperti itu. Kemudian alifnya di sini baru dia fa'il, dia pelakunya. Gitu ya. Jadi disebutnya dengan dhamir muttasil mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Iya, nanti dulu aja yang seperti itu ya. Yang penting kita sudah paham ini aja dulu. Untuk pertama ini ya. Untuk kelas awal ini kita paham bahwa apabila fi'il mudhari' yang nyambung dengan alif isnain ya, alif isnain atau alif yang menunjukkan dua orang, ketika dimasuki huruf nasab dan huruf jazm dibuang nunnya. Ketika dimasuki dengan huruf nasab dan huruf jazm dibuang nunnya. Yang tadinya yaktubani menjadi lan yaktuba atau lam yaktuba. Gitu. Silakan sampai sini ada pertanyaan?
Ustaz. Iya. Tadi humanya. Jadi ada 4 ya Ustaz. Huma, antuma. Iya, ada 4. Huma untuk laki-laki diawali dengan huruf ya. Huma untuk perempuan dan antuma laki-laki, antuma perempuan dimulai dengan huruf ta. Ada 4 ya. Berarti di sini yang nyambung dengan alif isnain itu domirnya domir ini. Huma untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian antuma. Ini juga sama untuk laki-laki dan perempuan. Baik, silakan sampai sini ada pertanyaan. Beres kita ya. Pembahasannya beres sampai sini. Pahami aja, ingetin ya. Ingetin nih mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang ingetin begini cara mengingetinnya. Kalau ada fi'il mudhari nyambung dengan aliful isnain, kalau ada fi'il mudhari nyambung dengan aliful isnain, tanda rafa'nya subutun nun, tanda nasab dan tanda jazm hadfun nun. Selesai gitu. Itu pembahasannya, intinya. Intinya itu. Tapi li'anahunya selalu af'al khamsah. Betul, karena dia termasuk al-af'al khamsah kan? Oh gitu. Iya. Di fi'il mudhari yang nyambung dengan aliful isnain dia kan termasuk al-af'al khamsah. Jadi li'annahu minal af'alil khamsah, selalu begitu. Selalu begitu. Li'annahu minal af'alil khamsah. Baik. Silakan ada pertanyaan dulu. Tidak ada. Kalau tidak ada, coba kita lihat sini. Karena buka slide baru. Coba kalau misalkan untuk fi'il mudhari'nya ya, misalkan fi'il mudhari'nya iya darusan. Ya darusani. Ya darusani. Ketika dimasuki lam menjadi apa? Lan dulu. Lan, iya. Lan iya darusa. Lan iya darusa. Kemudian ketika dimasuki lam menjadi apa? Lam ya darusa. Lam iya darusa. Lam iya darusa. Oke. Kita bikin kalimat misalkan. Ingat ya, ini ya darusani berarti untuk 2 orang. Untuk 2 orang. Misalkan Ahmad wa Muhammad. Ahmad wa Muhammad. Lam yad rusa ya. Lam yad rusa apa misalkan? Belum belajar Al-Arabiyah atau an-nahwu misalnya. Lam yadrusa an-nahwa gitu ya. Berarti Ahmadu wa Muhammadun lam yadrusa an-nahwa. Tadinya Ahmad wa Muhammad yadrusani gitu ya. Asalnya gitu. Ahmad wa Muhammad yadrusani an-nahwa. Gitu kan? Paham? Iya, Ustaz. Iya, asalnya begitu ya. Ketika belum dimasuki lam, berarti Ahmad wa Muhammad yadrusani an-nahwa. Gitu ya. Kemudian ketika dimasuki lam atau lan, ya, berarti Ahmad wa Muhammad lam yadrusa an-nahwa atau Ahmad wa Muhammad lan yadrusa an-nahwa. Misalkan. Dua-duanya dibuang ya Kak Nunya ya, lam maupun lannya. Apa?
dua-duanya dibuang nunnya kan ya, lam maupun lan. Iya. Ini kan hadfun nun ya. Nih, ketika dimasuki huruf nasab dan huruf jazm dibuang nunnya. Paham? Baik. Contoh yang lain misalkan. Coba diterjemahkan ya. Terjemahkan misalkan. Ahmad dan Muhammad belum belajar, keduanya belum belajar nahwu. Iya, betul. Keduanya belum belajar nahwu. Atau dua orang tersebut gitu ya, atau keduanya atau dua orang tersebut boleh, silakan, nggak masalah. Tapi coba ini terjemahkan, misalkan Ahmad dan Muhammad keduanya belum belajar nahwu. iya. Iya, baik. Kita bikin bahasa Indonesianya sekarang. Fatimah misalkan. Fatimah. Iya. Fatimah. Ingat ya, ini untuk kita baru belajar untuk dua orang ya. Jadi harus dua orang. Dan Aisyah misalkan. Belum berangkat. Berarti zahaba. Iya. Belum berangkat misalkan ke kampus misalkan. Berarti yazhaba. Kampus. Iya. Baik. Coba, berarti apa nih? Terjemahkan ke bahasa Arab. Apa? Fatimah dan Aisyah. Iya, Fatimah ini ya. Fatimah apa nih harokatnya? Ta atau tu? Tu-nya domahnya satu atau dua? Satu. Aisyah tu. Kenapa satu? Wa Aisyah tu. Aisyah tu satu lagi domahnya. Satu aja. Satu, kenapa satu? Ayo, kenapa satu bukan dua? Karena dia nama perempuan yang berakhiran dengan tak marbutoh. Nama perempuan yang berakhir tak marbutoh? Kenapa emang kalau nama perempuan berakhir tak marbutoh? Bukan perempuan. Muannas. Mubtada ya Ustaz. Kan ada itu. Enggak, kenapa domahnya satu gitu bukan dua maksudnya gitu. Mubtada marfu betul. Mubtada marfu betul. Cuman kenapa satu? Kenapa satu domahnya? Karena mamnu minas sharaf. Iya, karena mamnu minas sharaf itu alasannya ya, singkat ya. Yeah. Karena mamnu minas sharaf, isim mamnu minas sharaf. Baik. Fatimah dan Aisyah belum berangkat. Belum. Apa belum? Lam. Iya. Berangkat apa berangkat? Iya, berangkat sama dengan pergi ya. Berangkat sama dengan pergi. Taib. Pergi apa bahasa Arabnya untuk dua orang? Atau satu orang dulu apa? Satu orang berarti Dahaba yadhabu gitu kan ya? Iya, yadhabu ini asalnya. Kalau untuk orang berarti yadhabani. Baik. Yadhabani. Sekarang di sini Fatimah dan Aisyah. Berarti domirnya untuk siapa ini? Perempuan atau laki-laki? Humanya? Untuk perempuan ya. Kalau untuk huma perempuan berarti yadhabani atau tadhaban? Ta. Iya, berarti huma lam lam tad tadhaba ya. Lam tadhaba. Iya, ilal jami'ah. Jami'ah apa nih? Tu atau ta? Jami'ati. Kenapa jami'ati? Karena ada huruf jar. Iya, berarti Fatimah wa Aisyah lam tadhhaba ilal jami'ah. Lam tadhhaba ilal jami'ah. Baik. Di Quran surat Ar-Rahman juga disebutkan wan najmu wasyajaru yasjudan. Iya, wan najmu wasyajaru yasjudan. Afwan.
Dipahami ya tulisannya. Syajaru yasjudan. Baik, kenapa di sini yasjudani? Maf'ulun bih. Kenapa pakai ini maksudnya? Bukan Itu maf'ulun bih. apa? Bukan tadi itu. Kenapa yasjudani? Yasjudani ini berarti asalnya dari apa? Yes. Asalnya apa? Yes, judu ya, Ustaz. Yasjudu, iya. Asalnya yasjudu gitu ya. Sajada yasjudu. Taib. Yes. Kenapa di sini yasjudani ada alif dan nun? Karena af'alul khamsah rumah. Hah? Karena bagian dari af'alul khamsah. Iya. Iya. Iya, betul af'alul khamsah. Cuman kenapa dua untuk dua orang? Apa nih yang menunjukkan dua orangnya mana? Humanya apa? Karena huma untuk laki-laki. Iya, apa humanya itu? Humanya apa? An-najmu wa An-najmu wasyajaru. Ini dia. Jadi yasjudan, pakainya yasjudan. Kenapa? Karena ada an-najmu wasyajaru. Di an-najm dan syajar. Yasjudan. Apa najm artinya? Bintang. Syajar? Pohon. Ya, yasjudan. Jadi wan najmu wasyajaru yasjudan. Jadi bintang sama pohon juga ternyata sujud ya kepada Allah gitu. Itu ya. Jadi yasjudan di sini kenapa pakai dua? Pakai maksudnya untuk musanna, untuk dua orang, karena disebutkan wan najmu wasyajaru untuk dua orang sebelumnya. Jadi pakai domirnya domir huma gitu. Dan untuk mudzakkar. Baik, ada lagi yang lainnya misalkan fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma ayyablugha. Ini surat Al-Kahfi. Iya, belum. Ayyablugha. Ayyablugha ashuddahuma. Baik, perhatikan sini ayyablugha. Asalnya apa? Ya blughu. Apa yablugha apa? Mana sih tulisan? Ini. Asalnya apa? Ya blughu. Hah? Ya blughu. Iya, asalnya yablughu. Kemudian untuk musannanya Balagho. Ya blughu. Iya, asalnya yablughu. Untuk musannanya Ya blughani. yablugoni gitu ya. Asalnya yablugoni. Nah, sekarang di sini kenapa nunnya dibuang? Ada an. Nah, berarti sekarang ingetin nih, ini an ini huruf nasab atau huruf jazm? Nasab ya. Berarti ingetin sekarang temannya lan. Nah, dua ya ketemu ya. Temannya lan ialah an. Ya, ini banyak sekali an ini banyak sekali digunakan dalam Al-Qur'an ya. Jadi kalau misalkan ada lan itu sama dengan an. Jika gunanya sama, identik berarti dia huruf nunnya itu dihilangkan. Nunnya dihilangkan gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan silahkan. Gampang kan ya? Pembahasannya gampang ya? Simple insyaallah. Afwan Ustaz, tadi diulang lagi dong yang itu tadi. Iya. Yang an-najmu tadi tuh penjelasannya masih Wan najmu wasyajaru yasjudan. tadi. Iya. Yang tadi ya. Kenapa yang ditanyakannya? Tadi kan Ustaz nanya tuh. Itu anak nggak paham. Ini maksudnya kenapa nih yasjudan? Maksudnya di sini kenapa pakai dua, pakai musanna gitu ya? Mana yang menunjukkan musannanya? Ingat ya dalam Al-Qur'an biasanya kalau ada domir yang menunjukkan kalau dia kata kerja itu biasanya ada domir yang menunjukkan kata kerja itu. Domir dalam kata kerja itu ada isimnya sebelumnya. Ada domirnya. Jadi misalkan yasjudan di sini kan dua ya, untuk dua orang. Iya. Berarti mana nih dua orangnya? Kita tahu domirnya huma, betul huma. Cuman mana yang menunjukkan humanya ini? An-najmu wasyajaru. Oh, gitu. Jadi an-najmu wasyajaru yasjudan. Jadi jangan begini nanti. An-najmu
Wan najmu wasyajaru yasjudu. Salah. Gitu ya. Iya. Kenapa? Karena an-najm sama syajar ini dua. Jadi pakainya dua. Jadi yasjudan. Musanna pakainya. Kayak gitu. Paham? Paham. Iya. Ada lagi yang tanyakan, silahkan. Kalau untuk benda enggak ya Ustaz? Sama, benda juga mudzakkar sama muannas sama. Sama, jadi tetap pakai itu ya. Iya. Alif dan nun ya. Iya, sama untuk benda juga ya. Ini ingat, domir itu tidak hanya untuk orang, tidak hanya untuk orang. Untuk meja, misalkan meja nih, apa nih mejanya? Meja, misalkan meja maktabun, berarti kan mudzakkar, dan satu jumlahnya, berarti pakai huwa domirnya. Makanya dalam bahasa Arab tuh kita belajarnya hadza huwal maktab, gitu kan? Pakai huwa. Hadza huwal maktab. Jadi domir itu tidak hanya mewakili untuk orang, manusia, tidak. Ya, untuk apa saja, benda pun bisa. Baik. Ada pertanyaan lagi, silakan. Paham ini enggak? Paham? Baik. Berarti ingetin sekarang ya, ingetin al-af'al al-khamsah yang pembahasan pertama, ingetin dari sekarang, kita review lagi. Pembahasan pertama al-af'al al-khamsah ini yaitu fi'il mudhari yang nyambung dengan alif isnan, wawul jamaah, ya mukhatabah. Itu masuk ke al-af'al al-khamsah. Kemudian yang kedua, ini pembahasan ini yaitu fi'il mudhari yang belum nyambung dengan apapun. Maksudnya dengan apapun di sini aliful isnan atau wawul jamaah atau ya mukhatabah ataupun nun niswah ya. Dan dia termasuk ke kata kerja yang sahih akhir. Maksudnya sahih akhir itu kata kerjanya yang ujungnya bukan huruf illah gitu. Yang ujungnya bukan huruf illah, karena nanti kalau ujungnya huruf illah ada pembahasan insyaallah ketemu kita. Kemudian sekarang pertemuan ketiga sekarang yaitu apabila fi'il mudhari nyambung dengan aliful isnan. Kalau tidak paham bahasa Arabnya, tulis bahasa Indonesianya ya. Terjemahkan gitu, tulis bawahnya bahasa Indonesianya. Jadi idza tasala bihi aliful isnan artinya apabila nyambung dengan alif isnan. Apa yang nyambungnya? Fi'il mudhari. Ini ingat ya, ini fi'il mudhari, kita pembahasannya fi'il mudhari. Jadi idza ittasala bihi artinya apabila nyambung dengannya dengan fi'il mudhari tersebut aliful isnan. Alif isnan, alif yang menunjukkan musanna. Gimana tandanya? Tandanya adalah tanda rafa'nya subutunun, tanda nasabnya hadfunun, dan tanda jazmnya hadfunun. Ingat, tanda rafa' subutunun, mansub dan jazm hadfunun. Selesai. Beres pembahasan kita. Gampang kan ya? Gampang atau bingung? Selesai sampai gini pembahasan sini. Insyaallah gampang ya. Baik. Masih bingung. Apanya? Mungkin karena nggak ini terputus-putus Kak di sini, jadi nggak penjelasannya. Tapi nanti lihat YouTube-nya ya. Nanti lihat YouTube-nya. Oh, iya. Biar bisa disimak dari awal. Kalau misalkan lihat YouTube nggak paham, tanyain ya, nggak masalah. Silakan tanyakan di grup ataupun langsung japri kan, silakan. Nggak masalah. Tanyakan. Baik. Silakan, ada pertanyaan sampai sini. Berarti ingetin ya, sekarang nih sambil dilihat tuh sorofnya. Sekarang yang kita pelajari yaitu domir huma untuk laki-laki dan perempuan dan domir antuma untuk laki-laki dan perempuan. Intinya untuk dua orang itu ya. Baik itu orang ketiga ataupun orang kedua, yang penting untuk dua orang, menunjukkan dua orang masuk ke sini. Gitu. Pembahasannya masuk ke sini. Karena fi'il mudhari semua itu kita akan bahas. Fi'il mudhari semuanya kita akan bahas. Dari misalkan dari yaktubu yaktubani atau yaf'ulu wazannya itu yaf'ulu yaf'ulani sampai af'ulu sampai ana nahnu gitu ya. Kita akan bahas semuanya. Insyaallah. Baik, silakan. Sampai sini ada pertanyaan? Selesai kita pembahasan, selesai. Cukup satu saja. Sudah seberat-berat. Afwan Ustaz. Iya. Itu yang huruf gundulnya tolong dibacain Ustaz biar diharakatin di Yang mana? buku. Itu yang mengi'rabnya yang di Oh. samping itu. Ya. Ini semuanya sama ya. Bacaannya sama sebenarnya.
Ini fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutu nun li'annahu minal af'ali al-khamsati. Aliful isnaini dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Ana ulangi ya, fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutu nun li'annahu minal af'alil khamsati. Pelan-pelan Ustaz. Iya. Udah. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutu nun li'annahu minal af'ali al-khamsati. Kemudian yang tandai merah ya, ini warna merah nih, alifnya ini. Aliful isnaini, alif isnain ini. Dia dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'i fa'il. Itu i'rabnya dia yang alif itu Iya, i'rab alifnya. Jadi fa'ilnya itu alif. Fa'ilnya itu subjeknya itu, alifnya itu subjek dia. Fa'il. Iya. Jadi pelaku yang menunjuknya fa'ilnya itu adalah alif isnain namanya. Alif yang menunjukkan musanna. Baik. Ada pertanyaan sampai sini silakan. Ustaz, Iya. i'rab artinya apa sih Ustaz? Maksudnya? I'rab itu artinya menjelaskan kita kedudukan kata kerja atau kedudukan isim. Dia kedudukannya sebagai apa? Apakah dia misalkan dia kedudukannya sebagai apa, marfu, dan marfunya apa, dia mubtada atau misalkan fa'il atau naibul fa'il, ataukah dia mansubnya apa, maf'ulun bih atau maf'ul mutlak atau maf'ul yang lain, atau tamyiz misalkan ya. Atau misalkan majzum atau majrur kalau di isim ya. Majzum di sini di fi'il, kalau di isim di majrur gitu. Berarti kalau majrur berarti didahului dengan huruf jar, kalau majzum didahului dengan huruf jazm. Dan ingat ya, perbedaan antara fi'il dan isim yaitu dari kalimat majzum dan majrur. Itu kalau i'rab di fi'il itu majzum, kalau i'rab di isim itu majrur. Jadi i'rab itu menjelaskan kedudukan kata kerja. Contohnya gini, misalkan ini yaktubani, kita jelaskan nih, yaktubani ini apa? Ini misalkan jangan dulu lihat di kata yang kecil ini ya, nggak usah dilihat, ini aja loh. Yaktubani, anda tadi dikatakan bahwa yaktubani ini dia marfu, ya, dia marfu, dan dia fi'il mudhari, kan ya? Iya. Iya, berarti dia fi'il mudhari marfu. Nah, fi'il mudhari marfu. Tanda rafanya apa? Nah, kita sudah belajar sekarang nih. Tanda rafa untuk fi'il mudhari itu yaitu subutun nun. Iya. Kenapa subutunun? Kenapa nih? Alasannya kenapa subutunun tandanya? Karena dia termasuk ke al-af'al al-khamsah. Ini i'rab. Jadi i'rab itu penjelasan gitu ya. I'rab itu menjelaskan kedudukan isim atau kata kerja tersebut. Gitu. Kalau urai beda gak sih sama menjelaskan? Apa? Beda ya, Ustaz. Kalau mengurai sama menjelaskan beda ya, Ustaz. Menguraikan maksudnya memaparkan gitu ya. I'rabnya i'rab itu sama dengan mengurai beda, sama nggak sama menjelaskan? Menguraikan. Tergantung apa menguraikan yang dimaksud menguraikannya. Kalau menguraikan yaitu sama dengan menjelaskan, sama berarti. Tapi kalau misalkan menguraikan, kita uraikan misalkan nih, huma kita pisahkan, huma ini untuk apa? Tergantung gitu. Tergantung penjelasannya gimana. Menguraikannya gimana maksudnya ya. Jadi yang dimaksud dengan i'rab adalah menjelaskan kedudukan tersebut. Ingat itu. Ini yang i'rab itu ini menjelaskan kedudukannya, kemudian apakah dia rafa, mansub atau majzum, kemudian apa tandanya dan kenapa alasannya. Empat pertanyaan itu i'rab. Iya. Jadi menjawab empat pertanyaan itu i'rab. Bikin soal di i'rab gitu ya berarti kalau yang tadi soal. Apa? Ya kayak tadi Ustadz yang bikin soal Fatimah wa Aisyatu lam tadhaba ila jami'ati. Iya. Itu di i'rab semuanya bisa. Bisa di i'rab. Misalkan Ahmad, misal Fatimah ini yang tadi yang Ibu katakan.
Fatimah berarti dia mubtada, gitu kan? Mubtada marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah. Kemudian wa, harful ataf. Aisyah, harfu ataf huruf enggak ada i'rabnya. Jadi harfu ataf la mahala lahu minal i'rab, gitu nanti i'rabnya. Kemudian Aisyah ma'tuf. Kalau ma'tuf kedudukan ma'tuf sama dengan ataf. Artinya Aisyah kedudukannya sama dengan Fatimah. Jadi Aisyah ma'tufun marfu gitu, ya. Tanda rafa'nya dhammah sama. Lam huruf jazm, huruf jazm udah selesai gitu ya. Huruf jazm selesai gitu aja cukup, nggak masalah. I'rab itu begitu aja cukup. Ya, nggak usah detail-detail kalau untuk pemula. Kalau misalkan udah belajar yang tinggi-tinggi, udah lebih tafsir, boleh silahkan diteruskan ya. Ini aja lam huruf jazm cukup. Tadhaba dijazmkan oleh lam, tanda jazmnya nunnya dihilangkan karena termasuk ke dalam af'al al-khamsah. Selesai, bahasa Indonesia nggak masalah. Ila huruf jer al-jami'ah, isim yang dijerkan oleh ila, tanda jernya adalah kasroh. Sudah, karena dia isim mufrad misalkan. Selesai, itu i'rab. I'rab itu begini. Jadi i'rab itu kita menjelaskan kedudukan kata tersebut. Paham? Itu i'rab ya. Intinya apa? Ini sebenarnya Ana menjelaskan ini sedang men-i'rab sebenarnya ya, sedang menjelaskan gitu. Jadi untuk i'rab sekarang ini, untuk kelas ini nggak usah diperdalam dulu lah. Ya, kalau misalkan bingung nggak usah diperdalam dulu. Ini yang tulisan-tulisan kecil ini hanya untuk membantu saja. Kalau misalkan belum paham, nggak usah tinggalin aja dulu. Yang paling penting apa? Ini yang paling penting adalah apabila ada fi'il mudhari' yang nyambung dengan aliful isnain, alif musanna, alif yang menunjukkan musanna, ganda, dua orang, tanda rafa'nya subutunun, tanda nasab dan tanda jazmnya hadfunun. Selesai. Jadi nanti begini, kalau misalkan ada fi'il mudhari yang nyambung dengan alif isnain, diawali dengan huruf nasab, contohnya lan, berarti jangan begini mengatakannya. Aisyah wa Fatimah lan taktubani, salah. Berarti lan taktuba. Hilangkan nunnya. Kenapa? Karena ada huruf nasab lan. Gitu. Itu maksudnya. Itu paling penting seperti itu. Iya. Paham? Silahkan. Ada pertanyaan lagi? Pembahasannya kita selesai ya. Cukup satu. Insyaallah. Silahkan, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Cukup? Kalau tidak cukup ya. Insyaallah. Baik. Kalau tidak ada berarti kita cukupkan. Insyaallah sampai sini kita cukupkan. Insyaallah pekan depan kita teruskan lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.